ada keterlibatan abang dalam proyek pipanisasi pada tahun yang kemarin tuh. Tahun 2019. 2019 jelas. Sudah ada menerima sejumlah Fee. uang, Fee. ya, uang gesekan gitu Iya. bang ya. Nah, uang sepokan. Uang pelicin gitu. Dengan tanya siapa yang kasih uang? Iya. Kalau ada yang kasih saya uang, nggak usah cari saksi. Hadirkan dia sendiri yang kasih saya uang. Ya, kalau mau ganti, kalau atau menggandeng sekretaris baru, sekretaris lama harus diberhentikan. Diberhentikan gitu. Nah, saya baru calon, bagaimana mungkin memberhentikan orang? Seandainya kalau menang, Kalau menang, boleh tahu bocoran namanya? ya sakit. Bisa di. Kalau saya memang yakin dari awal. Tapi yang lebih yakin itu adalah pendukung saya yang cerdas. Iya. Yang memilih pemimpin calon atau calon pemimpin yang cerdas. Kita saat ini hadir untuk menjawab tantangan zaman. Tantangan zaman. Iya, bukan lagi berbicara masalah anak siapa ini, anak siapa itu, bukan. Iya, Sekarang yang dicari oleh pemuda saat ini punya kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir ya. Kedua, dia kemampuan bekerja. Bukan masalah anak siapa atau turunan siapa. Dari sekian banyak dari 2 kali calon yang 3 kali ini bang, apa memang abang ini tidak takut bahwa pencalonan ini tidak terkesan ada ambisius dalam mengejar satu jabatan itu? Ya kan begitu ya kan? Iya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rangge OO, teman-teman. Kita kali ini akan berbincang dengan salah satu tokoh politik ya, sekaligus tokoh pemuda juga, yang juga akan maju di kontestasi di politik tingkat desa. Bersama ini kita bersama Abang Wahyudin. Ya, selamat datang Bang. Ya. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik. Baik Bang ya. Oke. Alhamdulillah. Abang, pertama kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya Bang ya. Ya. Karena sudah sudah berkesempatan hadir di podcast Serangga O ini Bang untuk berbincang-bincang pada malam hari ini. Mada merasa tidak ada yang lebih hangat hari ini Bang. Selain daripada perbincangan tentang politik hari ini, apalagi kita akan memasuki di pemilihan pilkades Abang ya. Insyaallah Bang ya. Abang, Mada memperhatikan Ita itu di saat silaturahmi atau kunjungan politik itu selalu menggunakan jas hitam, pakaian hitam. Apakah ini menandakan ada ciri khas politiknya gitu atau bagaimana ya Bang? Misalnya kalau di nasional kan dulu kan Pak Presiden kita Joko Widodo itu kan selalu identik dengan baju kotak-kotak atau baju putih itu ya. Nah kalau Abang warna hitam ini gimana nih Bang? Berbicara warna, berbicara selera. Oh iya. Kepantasan dan kepatutan. Karena dalam berpakaian ada namanya estetika. Estetika ya. Kepantasan berpakaian. Kepantasan berpakaian gitu. Lebih pada estetika Bang ya. Ya. Tidak ada hubungan dengan politik gitu. Tidak ada. Bukan hanya jas hitam. Jas hitam. Saya punya masih ada satu jas. Satu jas warna apa itu Bang? Warna kuning. Warna kuning. Aduh, warna Serangga OO ini Bang. Kuning pramuka lah. Oh, kuning pramuka Bang. Itu jas panjang miliknya Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman, Masya Allah. Yang sering saya pakai itu. Terinspirasi dari Jenderal Sudirman atau bagaimana Bang? Memang salah satu tokoh revolusioner yang saya kagumi. Kagumi ya Bang. Masya Allah. Bukan Soekarno, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu. Jadi Jenderal Sudirman itu saya kagumi karena isi otaknya. Karena isi otaknya gitu. Dalam merancang strategi kemenangan negara Kesatuan Republik Indonesia. Masya Allah. Iya Bang. Bicara politik nih Bang ya.
Abang Wahyudin ini sudah berapa kali ikut sebagai calon gitu? Kalau ikut calon Iya, sudah beberapa kali. sudah beberapa Saya kali. calon TNI 1 kali, Calon calon apa? calon TNI 1 TNI. kali, Oh, pernah ikut TNI juga, Bang. calon polisi 1 kali, Calon polisi. kemudian Ah. mengikuti tes di kehakiman Tes kehakiman. di Kupang dari 1.300 peserta calon yang dibutuhkan saat itu 2023 itu dibutuhkan 47 orang. 47 orang. Iya. Yang ikut itu 1.300-an lebih. 1.300 lebih. Saya saat itu lulus sebenarnya di urutan ke-13 Urutan ke-13 ya. dari 47 yang akan diambil. Cuman masalah itu masalah nasib. Masalah nasib, Bang. Ya. Iya, Di Kupang. Iya, iya. Artinya dalam masalah calon atau mencalonkan diri ini sudah terbiasa, Bang. Iya. Kalau dalam masalah politik ini Oke. sudah berapa kali itu, Bang? Kalau dalam kontestasi politik, Politik ya. di 2017 sempat ikut menjadi salah satu kandidat di calon kepala desa OO. Calon kepala desa OO. Iya, bersama kepala desa yang sekarang Bapak Wawan Wiranto, Wawan Wiranto ya. kemudian Om Kahar Mujakar, Kami Jakar. kemudian Haji M Nur, Haji Musinin. Saya bilang, ada 4 calon ya. Ada 4 calon saat itu, dan saya menjadi runner up. Runner up. Ya, dengan suara pemilih 953 pemilih. 53 pemilih. 953 ya. Selisih 120 dengan Dengan kepala desa sekarang. kepala desa yang Kepala sekarang. desa 1073. Iya, iya, iya. Terus calon yang kedua? Di Apa itu, Bang? yang kedua saya mencoba melebarkan sayap politik sebenarnya. Karena saya memang seni dalam berorganisasi, Seni. saya mencoba untuk masuk ke organisasi yang lebih besar, yang namanya partai politik. Partai politik. Saya berlabuh di partai PKB. PKB, Bang. Ya? Tapi sebenarnya bukan baru pertama kali saya masuk di partai-partai politik. Sudah sering, Bang ya. Sudah sering. Tapi yang masuk calon sebagai partai PKB itu calon apa itu? Sebagai Calon anggota DPRD calon anggota DPRD, Bang ya. di tahun 2019. Oh iya, iya. Artinya ada 2 kali pencalonan Abang Wahyudin Ada ini 2 ya. kali. Di calon kepala desa yang pertama, calon DPRD yang kedua, Bang. Kedua, Ya? Nah, ini yang ketiga kalinya, yang Bang. ketiga kali. Iya. Apa dari sekian banyak dari 2 kali calon yang 3 kali ini, Bang? Apa memang Abang ini tidak takut bahwa pencalonan ini tidak terkesan ada ambisius dalam mengejar satu jabatan itu, Bang? Gimana itu, Bang? Berbicara masalah ketakutan terhadap sebuah peristiwa, Ya. itu mungkin tidak ada dalam kamus kehidupan saya. Karena pada substansinya Iya. berpolitik adalah mengabdi. Politik adalah mengabdi. Bang, ya? Mengabdi. Iya, iya, iya. Jadi pemuda-pemuda yang tidak mengambil sikap dalam berpolitik, Iya. artinya mereka tidak mau ikut serta dalam Politik? bertanggung jawab terhadap perkembangan bangsa. Karena apa? Karena politik ini masuk di segala lini kehidupan, mau sisi agama, iya. ekonomi, sosial, budaya. Iya, iya. Apa yang tidak dikendalikan oleh keputusan politik saat ini? Hatta Iya. harga beras itu diputuskan berdasarkan keputusan politik. Artinya kalau ingin memperbaiki sesuatu itu Masuk memang ke harus politik. masuk ke politik, ya, Bang. Iya, apalagi kita generasi muda. Ya, ini bukan soal ambisius, Bang, ya, Bukan. tapi soal memperbaiki. Ini masalah Bang, ya. memperbaiki. Iya, iya. Kalau ingin memperbaiki, sekarang bukan zamannya teriak di luar. Kita teriak di dalam. Iya, 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 iya. Ini, Bang, soal dengan hal yang baru ini, Bang. Apakah ada strategi baru dalam politik Abang dengan strategi yang dulu dengan strategi yang sekarang? Apakah ada yang beda untuk strategi politiknya itu, Bang? Dulu kan slogannya apa ya, Bang? Slogannya Apa itu? no money politik. Ya, no money politik. Ya.
Kadesnya. Masih dengan yang sama. DPR juga saat tidak tetap dengan slogan. Iya. Slogannya no money politik. No. Yes. Ini Bang, bicara masalah tentang politik ya. Mada melihat itu dari tim sebagian besar timnya Abang Wahyudin itu sudah selalu semangat mengkampanyekan tentang Abang Wahyudin di media sosial, itu sangat semangat sekali itu. Apakah ini ya Bang, ini menunjukkan bahwa Abang maju ini sudah yakin dan percaya diri dengan kontestasi Pilkades hari ini Bang? Oke. Ya. Sebenarnya bukan keyakinan saya sebenarnya, tapi Iya, iya. keyakinan para pemuda-pemuda cerdas itu. Keyakinan para Iya, pendukung fanatik yang cerdas. Iya, iya. Iya, Para pendukungnya Bang Sar ya. Iya. bukan keyakinan saya. Kalau saya memang yakin dari awal. Tapi yang lebih yakin itu adalah pendukung saya yang cerdas, Iya, iya. yang memilih pemimpin calon pemimpin yang cerdas. Bukan saya maksudnya, tapi Iya. cara memilihnya. Cara memilihnya. Jadi untuk saat ini terkait dengan pertanyaannya terkait masalah tim atau simpatisan, mereka memang memilih figur yang menurut mereka sesuai dengan pemahamannya, Sesuai dengan pemahamannya Iya. Bang. yang searah dengan pikiran pemuda saat ini. Karena kita saat ini hadir untuk menjawab tantangan zaman. Tantangan zaman. Iya, bukan lagi berbicara masalah anak siapa ini, anak siapa itu, bukan. Iya. Sekarang yang dicari oleh pemuda saat ini, Iya. pemuda-pemuda cerdas itu adalah pemimpin atau calon pemimpin yang hadir punya kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir ya. Kedua, dia kemampuan bekerja. Itu yang diharapkan. Bukan masalah anak siapa atau turunan siapa. Iya, iya, iya. Bekerja. Bekerja. Karena sekarang ini bukan masalah kata siapa. Bukan masalah pernyataan, Iya. tapi kenyataan. Nah, kenyataannya dilihat. Iya. Bukan hanya sekedar mengakukan diri, tapi dilihat orang. Dilihat oleh orang. Iya. Itu mungkin alasannya kenapa para tim-timnya itu Iya. punya keyakinan, Bang, Keyakinan. ya. Mereka yang punya keyakinan lebih Iya, besar. iya, mereka punya keyakinan Iya. bahwa mereka melihat itu ada pada sosok seorang Wahyudin. Insya Allah ya. seperti itu. Iya Bang, bicara ini Bang, apa? Yang resmi yang sudah mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa ini kan ada 4 calon dan termasuk Abang di situ Bang. Nah, sementara kepala desa yang sekarang ini sudah memutuskan untuk tidak masuk lagi ke kontestasi di Pilkades Bapak Wawan Wiranto nih Bang ya. Ya. Nah, Abang melihat ini lawan yang paling tangguh menurut Abang ini apakah yang sekarang atau lawan yang dulu nih Bang? Gimana Bang? Bisa dikonfirmasi itu Bang? Berbicara siapa lawan yang paling tangguh? Iya. Lawan yang paling tangguh itu adalah diri saya sendiri, bukan orang lain. Kenapa? Kok diri sendiri? Maksudnya di mana? Diri sendiri kan? Begini, Iya, iya. berbicara lawan di luar, Iya. kita akan menjas seseorang. Menjas seseorang. Iya. Saya hadir bukan ditaklukkan oleh orang lain, tapi saya hadir untuk menaklukkan diri sendiri. Menaklukkan diri sendiri Bang. Ya. Karena mencari jabatan ini bukan dengan nafsu, tapi dengan seni. Iya, iya. Seni dalam berpolitik, seni dalam membangun, seni dalam berpikir, dan seni dalam bekerja. Jadi segala semua itu seni ya. Semua itu seni itu Pak. Semua Iya, sebuah tanggung jawab jika tidak dilaksanakan dengan seni, maka tanggung jawab tidak akan selesai. Iya, 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 iya. Tanggung jawab tidak akan sampai pada titik sebagaimana yang kita inginkan. Apalagi? Luar biasa jawabannya Bang ya. Seru sekali. Jawabannya susah, kita mau tanya apa lagi?
Iya iya. Ini Bang, Ana pernah dapat dapat postingan nih Bang, tentang postingan dari Abang Wahyudi sendiri nih Bang, mengenai bahwa ada isu bahwa memang Abang Wahyudin ini ada keterlibatan Abang dalam proyek pipanisasi pada tahun yang kemarin tuh, tahun dengan 2019 dengan anggaran 14 sekian miliar itu Bang. Saya nggak tahu jumlahnya. Iya. Apakah mungkin bisa dikonfirmasi ini Bang bahwa memang atau khas macam apa, memang isu-isu yang beredar itu ya. Bisa dikonfirmasi. Keterlibatan dalam hal apa dulu? Iya. Negatifkah atau positifkah? Bahwa Kalau keterlibatan dalam hal membangun, saya terlibat. Iya, bahwa memang Abang itu sudah ada menerima sejumlah uang, uang gesekan gitu Bang ya. Uang sogokan. Iya, uang pelicin gitu Bang, supaya pipa itu masuk. Alhamdulillah. Iya. Nah, gimana itu bisa dikonfirmasi? Begini, berbicara masalah tuduhan. Iya. Siapa yang menuduh dan siapa yang dituduh? Harus jelas. Harus jelas ya Bang. Iya. Kalau dituduhkan ke saya dalam hal menerima sogokan atas dasar hadirnya sebuah proyek, siapa saya? Apakah saya seorang kepala desa? Apakah saya seorang kepala dusun? Iya. Apakah saya seorang BPD? Atau bahkan saya seorang RT? Iya. Yang menjadi landasan orang menyogok saya, karena sogok itu adalah atas dasar sebuah kekuasaan. Iya. Jadi jawab saya seperti saya bilang tadi, jangan mendengar pernyataannya, tapi lihat kenyataannya. Lihat kenyataannya. Ya, kenyataannya siapa yang kasih uang? Iya. Kalau ada yang kasih saya uang, nggak usah cari saksi, hadirkan dia sendiri yang kasih saya uang. Iya, Hadapkan ke saya, berapa duit yang dia kasih? Iya. Ayo bisa hadirkan siapa itu. Iya. Ya kan gitu ya kan? Iya iya. Hadirkan supaya apa? Kita ini generasi cerdas. Iya kan? Iya. Kita generasi cerdas. Politik memang harus sehat itu. Iya, Bang, ya. politik harus hadir dengan sehat. Kalau politik seperti ini, kita akan kembali 10 tahun ke belakang. Di mana setiap pergulatan politik ketika kalah, listrik digulung, kabel listriknya. Iya. Aliran air diputusin. Kan seperti itu. Nah, semenjak 2017 saya maju menjadi salah satu calon kepala desa saat itu. Iya. Ada enggak suasana yang seperti yang dulu? Iya. Enggak ada kan? Enggak ada. Aman. Bahkan di 2019 DSO masih centang merah lah di pihak kepolisian bahwa rawan politik di DSO. Apa yang terjadi? Lagi-lagi kita buktikan bahwa OO adalah daerah yang nyaman, aman, tertib. Tertib, ya. Bahkan kepala desa, Babinsa dan Babin Kaptimas mendapatkan hadiah dari Pak Bupati saat itu berapa? 15 juta. Iya. 15 juta. 3 orang. Apa yang mau dibuktikan lagi dengan kehadiran politisi-politisi muda? Apa yang dikhawatirkan? Nah, kok sekarang seakan-akan nih dengan kehadiran saya yang ketiga kali ini ada kekhawatiran besar. Iya. Tadi Faisal sedikit Iya. keterlibatan dalam hal negatif kan sudah. Iya. Dalam hal yang hal lain keterlibatan dalam ketipan tadi bagus. Hal positif atau apalah, ambil bagiannya mungkin bisa Awalnya kita bukan saya yang setuju, tapi semua forum setuju saat itu. Setuju ya. Di mana? Di kantor desa O. Kantor desa. Ada pertemuan, sosialisasi saat itu. Sosialisasi ya. Nah, pertanyaannya, apakah saya ikut setuju? Setuju, tapi saya tidak pernah tanda tangan. Tidak pernah menandatangani. Tidak ada nama saya bukan saya tidak mau tanda tangan, tapi tidak ada nama saya yang di list di berita acara itu. Iya. Nah, silakan dibuka kembali di desa kalau ada nama saya. Iya, siap. Nanti kita akan cari sama-sama ya. Nanti akan saya kirim kru serang JO, nanti kita akan cari itu. Mungkin ini Bang. Oke, ini Bang.
Tadi abang bilang bahwa memang lawan politik itu sebenarnya bukan para Bukan calon-calon orang ya, lain, tapi bukan. lebih pada diri sendiri nih bang. Nah, apakah dengan rencana abang atau apakah abang punya rencana nggak untuk menggandeng seseorang untuk sebagai kontrak politik yang akan dijadikan sebagai sekretaris desanya? Apakah ini iya? Iya kan biasa ini bang. Apakah ini bagian daripada rasa kekhawatiran dan rasa ada menganggap lawan itu adalah sangat tangguh gitu atau bagaimana ini bang? Ya. Kalau berbicara birokrasi, Iya. kita harus berbicara regulasinya. Iya. Regulasi ya. Iya. Sekarang ini kita mau berbicara menggandeng paketan istilahnya. Iya. Ada nggak dalam kontesi Terus? iya ta? Oh iya semboro. Iya urita. Ya. Iya. Ya. Berbicara birokrasi, Iya. kita harus berbicara juga regulasi. Iya. Di pemilihan kepala desa tidak ada calon paket, Pak. Calon paket. Nggak ada. Maksudnya calon paket? Maksudnya gimana maksudnya? Paket dengan sekretaris nggak boleh. Sekretarisnya. Oh iya, nggak boleh gitu. Nggak ada. Seperti presiden kan ada presiden. Iya. Iya. Kalau di desa nggak ada. Tapi kontrak politik Bisa. bisa kan bang? Nggak bisa juga. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena aturannya jelas. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 bulan September Iya. atas perubahan Peraturan Menteri nomor 83 tahun 2015. Terutama di pasal 5-nya tentang SK? pemberhentian, Iya. tata laksana pemberhentian Pemberhentian perangkat desa. perangkat desanya. Ya. Artinya kalau mau ganti Iya. atau menggandeng sekretaris baru, Iya. sekretaris lama harus diberhentikan. Diberhentikan gitu. Nah saya baru calon, bagaimana mungkin memberhentikan orang? Iya. Seandainya kalau menang Kalau menang harus memenuhi pasal 5-nya. harus memenuhi pasal 5-nya. Pasal 5-nya untuk memberhentikan seseorang itu Iya. atau apa namanya? Ya, oke lah kita sederhanakan memberhentikan saja. Memberhentikan. Ya, misalkan Iya. di pasal 5 itu syarat-syarat pemberhentian perangkat desa. Perangkat desa. Jangan salah. Iya. Perangkat desa itu terdiri dari sekretaris sampai kepala dusun. Iya, betul. Bukan RT-nya, sampai kepala dusun. Pertama, dia umur 60 tahun. Dan 60 tahun. Ya. Kemudian dia mengundurkan diri. Ini syarat orang yang akan diganti nih. Ya. 60 tahun, mengundurkan diri, meninggal dunia atau diberhentikan. 4. Nah, diberhentikan ini diatur dalam perda. Apa syaratnya harus dipenuhi? Dia tidak masuk kerja 30 hari berturut-turut. Iya, Nah, bagaimana kalau dia masuk 1 hari, 1 minggu bisa dipecat? Nggak boleh. Tidak memenuhi syarat. Kemudian membuka rahasia negara. Kemudian melakukan tindak pidana. Membocorkan Tapi rahasia. memang kita tidak bisa dia memungkiri lagi Bang, bahwa memang isu memang di tengah masyarakat itu memang sudah beredar bahwa abang itu menggandeng seseorang untuk dijadikan sebagai sekretaris ini Bang. Boleh tahu bocoran namanya? Ya sakit. Bisa di nanti ya. Oke. Iya. Lagi-lagi saya katakan, Iya. jangan hanya Iya. mendengar Oh, pernyataan. Mendengar pernyataan tapi Lihat kenyataannya. kenyataannya. Siapa yang saya gandeng? Apakah mungkin Saudara Sunardin menjadi sekretaris karena saya gandeng terus? Iya, nggak bisa gitu. Fokus aja ke ayamnya Pak. Saya Iya, Bang. pribadi karena bukan lebih paham, tapi sangat paham dengan peraturan. Aturan tidak mungkin saya lawan. Iya. Aturan tidak mungkin saya langkahi. Iya. Saya ingin hadir sebagai contoh,
sebagai model bahwa kita harus hadir sebagai warga negara yang baik dalam menjalankan aturan-aturan yang baik. Oke, terima kasih Bang. Luar biasa Bang, terima kasih banyak Bang ya. Ini mungkin ada pertanyaan terakhir ini Pansar ya. Kita mau gali soal visi misi ini Bang. Nah baru satu calon dan itu adalah Abang yang sudah keluar visi misinya. Nah ada satu visi misi itu Bang yang menjadi pusat perhatian kita ya. Ada tiga. Jadi sorotan kita ini ya. Yang pertama itu tentang masalah bukan beasiswa santri itu yang berprestasi itu Bang. Iya, mahasiswa yang berprestasi itu Bang. Kita tahu bersama bahwa keuangan desa itu kan memang tidak segampang itu untuk dialokasikan Bang ya. Ada misalnya gaji pengurus masjid atau marbot itu Bang. Itu bayangkan sangat sedikit sekali itu untuk gaji marbotnya. Nah, bagaimana mungkin dana biaya prestasi santri itu berani dibiayai dengan anggaran desa gitu. Sementara anggaran untuk marbot aja nggak cukup gitu Bang. Dari mana itu? Dari mana gitu? Gimana Abang bisa menjelaskan ini? Oke, berbicara masalah beasiswa, itu bukan baru sekarang sebenarnya. Itu dari pencalonan saya yang pertama. Iya, visi misi itu tetap. Di mana posnya? Iya. Bedakan antara pos untuk marbot dengan pos untuk pendidikan. Pendidikan ya. Siapa bilang sama? Apakah sama sumber dananya? Tidak. Iya. Tidak sama. Berbeda sumber dananya. Saya nggak mau buka sekarang, itu rahasia saya. Oh iya. Rahasianya memang. Iya kan? Iya. Iya kan? Betul. Saya apa yang membuat saya beda sekarang? Cara berpikir yang membuat orang berbeda. Cara berpikir ya. Iya. Iya. Pola mainnya. Iya. Oke. Saya berencana akan memberikan beasiswa sampai mahasiswa. Bukan hanya SMA. Sampai mahasiswa. Luar biasa ini Bang. Tapi saya harus menghadirkan PAD desa dulu untuk mahasiswanya. Pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa. Dengan cara apa? Dengan cara menghadirkan gedung serbaguna. Oh, berarti ada anggaran lain. Iya kan? Iya. Ya jangan jadi kepala desa yang pesimis dong. Iya. Iya kan? Optimis. Jadi harus optimis kita ini. Dan kita itu ada di Abang Wahyudin. Pemuda. Iya. Iya kan? Kalau pesimis yang nggak jalan. Iya Bang ya. Okay. Karena memang kita sudah masuk waktu juga nih Bang ya. Mungkin itu pertanyaan terakhir dan kita akhiri sampai di sini saja. Mungkin pertanyaannya Pak Ansar ya. Ya. Ya apalah. Jika menang, pertanyaan sama Faisal. Pertanyaan sama. Ya. Jika menang nanti apa hal pertama yang akan dilakukan? Ya, jadi kepala desanya. Iya Bang. Ulang. Jika Abang terpilih sebagai kepala desa nanti, apa hal yang pertama dilakukan oleh Abang nanti? Itu Bang. Dalam hal apa dulu? Hah? Dalam hal apa dulu? Birokrasi kah? Tatanan sosial kah? Mewakili. Kalau center Iya. bagi Abang di sini kira-kira apa? Iya, apa yang jadi senternya? Sesuai dengan keadaan Iya. masyarakat. Sekarang Mau sosial. Prioritasnya Oke. Bang. hal pertama yang ingin saya bukan rubah sih sebenarnya, tapi menambah. Membangun. Iya, menambah. Pertama tentang sarana prasarana. Sarana prasarana. Itu di tahun pertama insya Allah saya akan buktikan bahwa saya akan hadirkan ambulans di tahun pertama. Tahun pertama hadirkan ambulans. Ambulans di 2024 kalau saya menang. Kalau menang Bang ya. Iya, itu optimisme. Kenapa ambulan? Kenapa tidak? Iya kan? Begini. Ya, kan ada ambulan di puskesmas Oke. juga. Kenapa harus ambulan? Ya. Kenapa Saya ambulans? kalau berbicara masalah ambulans Iya. puskesmas, Iya. saya bahkan pernah berdiskusi dengan pihak-pihak terkait yang ada di Iya. Pemda.
Pertanyaan yang sama, kenapa harus ada ambulans desa di desa sementara ada ambulans puskesmas? Oh ya. Saya bertanya balik, Iya. apakah milik puskesmas itu adalah milik desa? Kan bukan. Iya. Apa alasan saya harus menghadirkan ambulans? Saya mendukung program pemerintah daerah mewujudkan satu ambulans satu desa. Satu ambulans satu desa itu. Iya, kan Iya. visi misi ini tidak boleh bertentangan dengan Iya. visi misi daerah. Harus sejalan. Harus sejalan ya. RPJMdes daerah juga. Iya, Iya. harus sejalan. Iya. Beasiswa juga saya sejalan dengan programnya pemerintah pusat melalui KIP. Kalau di daerah melalui PIP PIP atau BSM. SM. Di desa saya buat juga kartu sendiri, kartu desa pintar namanya. Kartu desa. Kalau mau lihat ini ada nih, tolong di skip. Iya. Nanti dikirim Pak saya. Iya. Biar nempel di video. Iya. Dikirim, mungkin bisa dikirim lewat WA nanti ditampilkan di videonya Oke. nanti ya Bang. Oke. Oke. Mungkin Ada closing statement. ya closing statement Bang. Ya, singkat ya. Abang. Untuk desa kita itu. Sebenarnya begini, Ya. pemimpin itu hadir untuk apa? Apa yang diharapkan oleh rakyat kepada seorang pemimpin? Apakah untuk berkuasa atau untuk menguasai? Menurut Abang? Pemimpin hadir untuk memberikan rasa aman, Aman, keadilan, keadilan, dan kesejahteraan. kesejahteraan. Karena Keadilan. dan kesejahteraan. Karena seorang pemimpin yang sesungguhnya dia harus memiliki tiga dalam isi otaknya sesuai dengan amanat konstitusi kita. Pertama, pemimpin harus hadir ikut serta dalam hal mencerdaskan kehidupan berbangsa. Iya. Kedua, pemimpin harus hadir memelihara fakir miskin. Yang ketiga? Yang Terakhir, ketiga, Bang. Yang terakhir. sebenarnya ketiga ini saya tidak mau kasih tahu. Ini seragam bisa. Kasih foto. Iya. Iya kan? Tapi itu Yang juga ketiga bagian ini daripada sebenarnya, ilmu juga itu. Yang Bang. ketiga ini sebenarnya yang paling utama, Iya. yaitu pemimpin harus hadir untuk melindungi segala tumpah darah. Jadi melindungi seluruh rakyatnya. Seluruh rakyatnya. Iya. Iya. Melindungi haknya, melindungi martabatnya. Itu tanggung jawab seorang pemimpin. Luar biasa ini Pansar. Aduh. Ini perbincangannya yang isinya daging semuanya Pak Jan. Ada tulangnya, daging semua. ya nggak ada ini. Oke Bang ya, terima Oke. kasih banyak Bang ya. Oke. Waktu dan kesempatannya. Padahal masih seru. Iya banyak sebenarnya tapi memang ada waktu juga terbatas. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi Bang ya di podcast Oke, Ranggao. siap. Mungkin itu saja mungkin kita akhiri ya. Kita tutup dulu acara podcast kita ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.